Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Kimia Organik 1 atau disingkat KO1, pertemuan ketujuh, yaitu mengenai klasifikasi senyawa organik. Oke, itu kira-kira inti dari video kali ini. Baiklah, pertama saya akan mulai dari, ya sebelum saya masuk ke senyawa organik, saya bahas dulu sedikit mengenai kimia organik. Dulu, ya ini dulu ya, definisi dulu untuk kimia organik adalah senyawa kimia yang ada dalam makhluk hidup. Di mana dalam makhluk hidup itu senyawanya itu pasti ada atom karbonnya. Jadi ya senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon. Makanya dulu itu kimia organik lebih dikenal sebagai kimia karbon atau senyawa yang seperti ini. Bisa dilihat di gambar ini. Tapi ini kan terlalu general, karena yang namanya karbon bukan cuma ada di makhluk hidup saja, walaupun yang pasti ada di makhluk hidup, tapi ternyata ada juga di makhluk yang tidak hidup gitu. Jadi yang non makhluk hidup. Jadi kimia karbon ini terlalu general atau terlalu luas gitu definisi untuk kimia organik. Jadi untuk di klasifikasinya sendiri di ilmu kimia secara senyawanya ya, baik itu organik dan anorganik itu ada dibagi 2. Jadi, untuk yang senyawa organik itu fokusnya diperoleh dari makhluk hidup senyawa-senyawanya ini. Sedangkan yang anorganik itu diperoleh dari bahan non makhluk hidup. Itu kira-kira perbedaan utama antara senyawa organik dan senyawa anorganik. Itu juga yang nanti membedakan antara kimia organik KO dengan kimia anorganik gitu. Oke, jadi kalau sebelumnya kimia organik itu adalah kimia yang fokus tentang karbon, sekarang tidak seperti itu. Karena sekarang, nah seperti ini ada pembatasannya lagi atau lebih spesifik. Jadi, kimia organik adalah ilmu kimia ya yang pelajari senyawa karbon kecuali CO, CO2, karbonat, hidrogen karbonat, karbida, dan sianida yang diperoleh dari bahan alam atau sintesis di laboratorium. Jadi, ini nggak cuma membahas kimia, senyawa di makhluk hidup saja, karena itu lebih fokusnya nanti ke biokimia, kimia tentang di makhluk hidup. Jadi kalau kimia organik itu lebih ke karbon, tapi ada kecualinya. Dan ini karbonnya ini diperoleh dari bahan alam atau sintesis di laboratorium. Itu kira-kira definisi kimia organik zaman now atau sekarang ya. Bedanya dengan yang zaman dulu, yang lebih fokus ke kimia karbon. Sekarang nggak sesimpel itu. Oke, itu intermezzo dikit mengenai kimia organik. Nah, setelah tahu kimia organik, ya saya akan bahas kenapa sih karbon yang difokuskan, seistimewa apa sih atom satu itu? Jadi yang utamanya karbon itu, ini saya bagi menjadi 2 slide kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama, dia memiliki kemampuan untuk membentuk 4 ikatan kovalen yang kuat. Jadi kalau dalam ground state atau keadaan normal, dia hanya bisa membentuk 2 ikatan ya, karena hanya ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Tapi ketika dia, tereksitasi dalam bentuk excited state, itu dia bisa menjadi ini pindah ke sini, sehingga menjadi, terbentuk 4 pasangan elektron yang tidak 4 elektron yang tidak berpasangan, yang bisa membentuk pasangan gitu. Dan ini cenderung membentuk 4 buah ikatan kovalen yang kuat. Itulah istimewanya atom karbon. Dan selain ada ikatan kovalen yang kuat ini, dia juga sifatnya universal atau bisa berikatan mau ikatan tunggal, mau ikatan ganda, atau ikatan rangkap 3, ganda 3 ya. Jadi bisa single bond, double bond, dan triple bond, itu bisa karbon itu. Dan universal di sini bisa juga mau berkaitan dengan atom C, atom O, atom H, atom X, atau atom halogen, nitrogen, dan fosfor gitu. Jadi bisa berbagai macam atom yang berkaitan dengan C ini. Dan juga ini kan tunggal semua. Bisa double bond dengan C, dengan O, dengan S, dengan N. Dan bisa juga triple bond dengan C dan N. Itu kira-kira istimewanya atom karbon ini. Kenapa sampai jadi kimia karbon gitu sebelumnya. Dia untuk kimia organik ini. Oke. Berikutnya baru saya masuk ke klasifikasi senyawa organik. Ini inti dari video ini. Jadi senyawa organik itu dibedakan terutama dari gugus fungsinya. Definisinya adalah atom atau kelompok atom yang berperan dalam menentukan sifat kimia dari senyawa organik. Jadi gugus fungsi ini adalah pembeda atau yang membedakan
antara senyawa organik satu dengan senyawa organik lainnya dan akan menentukan sifat kimianya dari senyawa organik tersebut. Nah, senyawa organik itu diklasifikasikan berdasarkan adanya gugus fungsi atau yang memiliki karakteristik khas gitu. Seperti apa sih gugus fungsinya? Ini kira-kira saya buat dalam bentuk tabel supaya lebih ke gambar ya dan supaya dapat dibandingkan juga. Jadi untuk senyawa organik, bisa lihat untuk kelompok alkana, alkena, dan alkuna, rumus umumnya seperti ini. Alkana RH, kalau alkena itu double bond, kalau alkuna itu triple bond, gugus fungsinya itu nggak ada. Jadi lebih ke langsung aja CH3 ke CH3 gitu, namanya etana, single bond biasa. Kalau alkena itu gugus fungsinya C double bond, jadi karbon-karbon double bond. Jadi kalau misalnya ini bukan tidak ada sih, tapi lebih ke karbon-karbon single bond. Jadi ikatan biasa aja, langsung terikat gitu. Oke, contohnya CH2 double bond atau etena. Alkuna CC triple bond atau C triple bond, CH triple bond itu etuna gitu. Untuk aromatik, rumus umumnya ARH, aromatik H, di mana ini ada grup fenilnya, gugus fungsinya ya. Misalnya adalah benzena dengan struktur seperti ini. Segi 6, dalamnya ada lingkaran. Oke. Next adalah kelompok haloalkana. Ini lebih ke RX. Jadi X-nya ini dari halogennya atau gugus fungsinya strip X atau berikatan dengan X atau dengan gugus halo group. Contohnya CH3Cl. CH3 alkananya berikatan dengan halogen Cl, namanya klorometana. Lalu masuk ke gugus alkohol dan ether. Kalau alkohol ROH rumus umumnya ether ROR. Gugus fungsinya OH untuk alkohol yaitu gugus hidroksil. Contohnya CH3OH atau metanol. Untuk ether lebih ke strip O strip atau grup oksi. Contohnya CH3O CH3. Nama IUPAC-nya lainnya adalah metoksi metana. Oke, lalu lanjut ke aldehid. Harusnya ini sepasang dengan keton tapi nggak apa lah karena kepanjang ya. Jadi ini aldehid rumus umumnya RCO double bond H dan gugus fungsinya adalah gugus karbonil. Jadi CO double bond H ini adalah gugus fungsi untuk aldehid atau karbonil. Contohnya HCO double bond H, HCOH atau metanal. Oke. Lanjut adalah keton. Jadi mirip dengan aldehid, cuma kalau di sini RCOR bukan RCOH. Jadi lebih ke karbonilnya CO double bond yang terikat dengan 2R gitu untuk keton ini. Contohnya CH3 CO double bond CH3 atau propanon. Next adalah asam karboksilat. RCOOH, RCO double bond OH. Di mana COOH-nya ini adalah grup karboksil. Oke. Jadi kalau COH itu adalah grup karbonil, ya, yang aldehid tadi karbonil dan juga yang CO double bond ini kan juga karbonil juga. Kalau COOH itu adalah grup karboksil. Contohnya CH3COOH atau asam etanoat. Next adalah amina. Amina rumus umumnya RNH2 atau bisa juga R2NH atau R3N. Ini tergantung jumlah H-nya dan jumlah N-nya sama tapi jumlah H-nya terutama untuk ini di sini. Gugusnya adalah gugus amino untuk gugus fungsinya. Contohnya CH3NH2 metil amina. Nitril RC triple bond N gitu. Gugus fungsinya adalah grup nitril CN triple bond. Contohnya adalah CH3CN etana nitril. Oke. Next, ya ini yang terakhir, gugus ester. Jadi kalau tadi punten. Asam karboksilat RCOOH, kalau ini esternya rumusnya RCOR, di mana gugus esternya adalah CO double bond OR, ya. Ini kurang O, maaf. Saya salah ambil gambar ya. Jadi formulanya contohnya seperti ini CH3COO CH3 atau metil etanoat, metil etanoat. Lalu ada juga gugus asil halida, di mana ada gugus asilnya dengan halogen di sini. Jadi ini rumus umumnya RCOX, di mana gugus fungsinya adalah gugus fungsi asil halida, CO double bond X. Contohnya adalah CH3COCl, etanoil klorida. Gitu. Terakhir adalah senyawa amida. Kelompok amida, rumus umumnya bisa RCO double bond NH2, RCO double bond NHR, atau RCO double bond NR2. Gugusnya adalah gugus amida, yaitu gugus C double bond O, N, CO double bond N.
Contohnya, CH3 CO double bond NH2 atau namanya adalah etanamida. Oke, kira-kira seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan di video kali ini ya mengenai gugus fungsi, contoh-contohnya dan juga ya secara tabel gitu. Jadi kelihatan perbandingannya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai sini dan jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.